Pertamanya awalnya dari tahun 98, saya suka kesurupan itu. 98 suka kesurupan? Iya. Kenapa suka? Ya nggak tahu aja tuh. Terus berlanjut sampai terakhir tahun 98. Tadi dari tahun 98? Tahun 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu juga dalam kondisi sehat walafiat. Selalu semangat setiap paginya untuk menjumpai pemirsa di rumah dalam acara Siraman Kalbu, Sejukkan Hati. Ibu pengen datang sini buat apa sih, Bu? Buat nambah ilmu. Apalagi? Silaturahim, betul. Apalagi? Ketemu Ustaz Danu. Jangan ketemu. Ada yang bilang balap sepeda katanya. Udah nyambung. Apa? Lihatnya jangan di TV aja. Lo kok malah marah sama kita gimana? Itu dari Tegal, ngomongnya emang gitu. Emang ngeliatnya nggak di TV aja, langsung sendiri sini ya. Yaudah deh, ada yang dari Probolinggo nggak ini? Belum? Nah, saya mau ngajak liburan, mau nggak? Mau ke Probolinggo ya? Tapi dalam bentuk pantun. Liburan ke Probolinggo bersama Bunda. Beli oleh-olehnya buah mangga mana lagi? Janganlah kamu suka menunda-nunda. Agar kamu bukan termasuk orang yang merugi. Oke. Ini tema kita hari ini. Bersegeralah, jangan menunda. Itu penting sekali ya Ustaz ya. Dalam segala hal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema kita bersegeralah, jangan menunda. Saya baru berpikir ini menunda yang mana ya? Coba kita dalam bekerja misal. Dalam bekerja aja dulu. Kalau ada kesempatan, kerjakan. Kalau sudah tahu kita dosa, bertobat. Ya. Kalau kita sudah tahu berdosa, bertobat. Kalau kita sudah tahu salah, bertobat. Kalau kita sudah tahu kekurangan kita, bertobat. Segerakan. Segera tobat pada Allah Ta'ala. Oke, itu masa tobat. Masa bekerja aja dulu. Nih, ibu-ibu udah nyuci, jemur, mau nyetrika, ntar dulu deh. Cuci, jemur, nyetrika, ntar dulu. Ayo numpuk segunung ibu ya. Akhirnya satu hari ada nyetrika dari pagi sampai sore sampai keringetan. Itu buah dari menunda-nunda. Seperti halnya seperti itu juga. Dosa ntar aja deh. Akhirnya tiba-tiba segunung. Mending kalau sudah bisa ada kesempatan untuk bertobat, betul saja. Iya. Kalau tiba-tiba segunung itu dibawa mati, aduh. Iya. Tobatnya belum jalan mana. Iya. Ya makanya ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi kalau kenapa disuruh bersegera, kalau kita sudah tahu salah, mohon ampun. Jangan kita salah, cari dalil gimana yang membenarkan saya ya gitu. Gak boleh. Sudah kalau udah salah, dikasih titiknya itu namanya Quran sudah jelas, hadisnya itu sudah jelas, hadis dan ayat itu ketemu, berarti sahih. Ya, Dan ketika menyalahi hal itu langsung bertobat. Langsung tobat, nggak usah nunggu apa-apa lagi, langsung tobat. Nah itulah istilahnya, jangan menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Ada lagi yang anak muda ntar aja tobat mah udah tua. Ada yang ngomong gitu. Ada. Padahal belum tentu umurnya sampai tua. Iya. Betul ya? Iya. Itu masalah tobat. Masalah sholat juga jangan ditunda-tunda ya Ustaz ya. Jangan. Baru azan ntar aja nunggu qomat. Habis qomat ntar aja nunggu ngumpul dulu. Ya ntar aja terus dari duhur keburu asar. Dari asar keburu maghrib.
Iya. Iya memang harus jangan menunda-nunda. Karena kalau ditunda-tunda apalagi suatu melakukan perbuatan baik ya jangan. Termasuk yang tidak boleh ditunda adalah menguburkan mayat itu. Iya, itu harus Iya, disegerakan. disegerakan. Bayar utang, Bayar utang disegerakan. membayar gaji. Ya disegerakan. Iya Ustaz, saya yang nyari Ustaz segerakan. Iya. Tapi bener kan Ustaz? Bener itu bener makanya disegerakan. Kayak membayar gaji itu kan Sama yang tidak boleh belum tentu disegerakan ada. apa tuh? Kawin lagi, toh. Nggak bisa ngomong, ayo ngomong segerakan, Ah, ayo ngomong. Ayo, nunjuknya ke saya satu, ke Ustaz banyak, ayo. Itu yang marah ibu-ibu nanti. Oh iya. Ayo kawin lagi, ayo siapa mau segerakan. Itu suaminya digituin dan jiper begini. Iya. Jadi intinya adalah kalau tobat, segerakan tobat. Iya. Kalau apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, suruh Nabi untuk menyelesaikan, selesaikan cepat. Iya. Karena itulah kesempatan kita di titik itu. Banyak beristighfar. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah, dijamin masuk surga aja, beristighfar terus. Padahal sudah jamin masuk surga. Iya. Apalagi kita belum ada jaminan apapun. Beristighfar. Kadang-kadang kesalahan itu ada yang sengaja, tidak sengaja ya Ustaz. Ya? Iya benar. Yang banyak itu malah disengaja. Itu dia. Tadi biarin deh dikit-dikit. Iya benar. Dikit-dikit. Dikit-dikit banyak lagi. Apalagi yang banyaknya banyak makin menggunung Iya. dosa-dosanya. Iya, Bisa orang pinter tahu dosa biarin dia nyoba sekali, tambah sekali. Padahal kalau ke orang pinter tuh diisi susuk mamanya. Atau diisi benda. Ini benda ini di sini, atribut musyrik ini dipakai untuk ibadah nggak diterima loh. Beneran serius. Sia-sia. Sia-sia, makanya benar-benar acara kita itu mencoba untuk mengingatkan, hentikan. Ya. Seperti itu. Sampai beberapa kali Mas Irfan tahu, jin sendiri, jin santet aja minta tolong kita disuruh ngeluarin nih, kan lucu. Tolong Ustaz, saya mau keluar Ustaz. Iya, tolong. Itu jin santet. Jin ilmu sama aja, tolong ini aku udah lama udah kasihan cucuku, minta tolong. Udah deh. Nah nanti kita juga akan mempersilakan dan juga menyiapkan beberapa yang bisa berkonsultasi. Mudah-mudahan bisa diambil ilmu pengetahuannya juga, pengalamannya juga jadi pelajaran untuk kita semuanya ya. Insyaallah, Tapi sesaat lagi. Jangan kemana. Silakan, bisa sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Siti Juniarsi dari Majelis Taklim Nurul Iman Purwakarta, Ya. asal Pabuaran Subang. Gimana cerita? Namanya siapa tadi? Nur Siti, Nur Siti. Oh, Nur Siti. Panggilannya Nur atau Siti? mau Nur Siti aja. Nur Siti aja. Kenapa Bu Nur Siti? Ya pertamanya awalnya dari tahun 98 saya suka kesurupan gitu. 98 suka kesurupan. Iya, Kenapa suka? ya nggak tahu aja gitu. Terus berlanjut sampai terakhir tahun 98. Tadi dari tahun 98. Tahun 2008 2008 apa 2018? 2018. Berarti 20 tahunan. Iya. Dulu kesurupan pertama kenapa? Ya dulu kan waktu itu ngekos sekolah ya. Jadi kadang di kontrakan itu suka sendiri gitu kalau ada hujan guludugan gitu. Jadi suka takut gitu. Oh takut, terus Iya. akhirnya kesurupan aja. Iya. Sampai nggak sekolah 2 bulan gitu. Karena kesurupan terus. Iya. Ditolonginnya gimana biasanya? Dibawa orang pintar. Oke. Kalau dibawa ke orang pintar itu dalam kondisi masih kesurupan atau sudah nggak kesurupan? Sesudahnya. Sesudahnya. Diapain biasanya dulu? Dulu teh kayak semacam rukiah gitu. Tapi kan saya nggak tahu rukiah gimana gitu. Ya. Jadi nanti gimana sih? Ya dibaca-bacain gitulah. Saya juga kurang ngerti. Oke. Iya. Itu dulu pas masih ngekos. Iya. Berlanjut sampai sekarang. Sekarang sudah menikah. Sudah alhamdulillah. Sudah masih suka kesurupan. Terakhir kesurupan hebat tahun kemarin 2018. Oh. Hebatnya itu kayak gimana sih? Ya maksudnya nggak seperti biasanya gitu. Waktu itu saya juga lagi zikir Yang seperti gitu. biasanya gimana coba? Yang biasanya Maksudnya saya nggak tahu juga. kalau seperti biasanya kan kayak suka lagi melamun gitu. Terus
masuk dari sini ke situ dingin semua gitu, langsung jadi gitu kesurupan. Tapi waktu itu saya lagi zikir sambil megangin anak yang kecil gitu. Neng sini gitu, Umi peluk gitu ya. Umi kayaknya nggak enak badan. Kalau ngerasain mau meninggal mah kayak mau meninggal gitu. Ini juga asa deg-degi gitu ya. Udah gitu teh Nggak inget lagi. iya, nggak inget Ternyata apa-apa kata gitu. orang seperti apa kejadiannya? Diceritakan nggak? Ya katanya mau minta maaf sama nenek saya gitu, sama keluarga di sini gitu, katanya udah nggak ada, nggak bisa gitu. Kan kakek buyut juga nggak ada gitu, jadi pengen minta maaf tapi udah nggak ada gitu. Jadinya masuk ke saya gitu ngomongnya. Oh jadi dari leluhur katanya. Iya. Udah pada meninggal semua pas itu Iya. ya. Oke. Selain kejadian kesurupan tersebut ada kesehatan yang terganggu? Ada. Apa? Kebetulan saya punya SLE ya. SLE itu Lupus. lupus. Iya, yang diserang ginjal. Cuci darah seminggu 2 kali. Udah cuci darah terus sekarang seminggu 2 kali. Iya. Ya. Gak apa-apa. Mbak Nur, saya Siti, prihatin kalau lupusnya nyerang ginjal ya. lupus itu ada hubungannya dan kekebalan tubuh ya? Iya. Iya betul. Kebetulan yang diserang pertama itu ginjal. Betul. Terus mata saya juga kena yang sebelah. Ya, tidak boleh capek kalau tidak selama Iya, ya. nggak boleh capek. Nggak boleh banyak kepanasan. Terus betul. kemarin yang serang gigi. Oh Sampai iya. sekarang linu. Oh iya Lino. Iya, Mbak sampai Nur. dicabut giginya Jangan, nggak bisa gigit nanti. Satu. satu. Mbak Pak Nur, Ustadz. saya mau tanya, Iya, Mbak Nur masih punya bapak sama ibu? alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kenapa Ustadz bertanya seperti itu? Yang paling dijengkelin antara bapak sama ibu siapa? Jawab jujur. Ibu. Suka Nah kasihan itu karena jengkel sama ibu, ginjalnya yang rusak, bukan lupusnya nyerang ginjal. Jadi Ya kadang bapak juga jengkelin. ya cuman makanya kadang-kadang. dua-duanya ginjal kena. Tapi kata dokter yang kena yang sebelah kanan. Ya nggak apa-apa, kan sebentar lagi kiri. Jangan atuh. Janganlah ya. Ustadz. Jangan ya. Iya Oke. makanya jangan marah sama orang tua. Ya. Ya. Janji nanti mudah-mudahan ini doa mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi ya jangan marah sama emak. Kasihan mau udah ngelahirin marah-marah lagi. Ya, kalau Mbak Nur dimasukin lagi gimana? Nggak Udah mau. gede, udah nggak muat. Udah gede nggak mau. Tapi pinter jawabannya nggak mau. Oke. Lanjut. Dari leluhur itu ada yang bisa. Kakek buyut, kakek, Kenapa? Gimana katanya? bapak juga bisa. Bisa apa itu? Kalau kakek buyut suka ngobatin orang, terus jadi apa sih namanya? Suka nyunatin juga. Kalau kakek suka ngobatin orang gitu. Dia juga kan dulu kerjanya pensiunan KUA, jadi bisa gitu kayak semacam apa sih? Ya. Jampe-jampe gitu. Nah, sebetulnya nyunatin, ngobatin orang mah ya mijit. Kalau tanpa seperti jampe-jampe mah sebetulnya nggak apa-apa. Pas udah ada jampe-jampenya itu ya. Iya. Iya. Ya udah. Mau ke Ustadz, mau minta didoain Iya. supaya Sembuh. sembuh. Iya. Capek kesurupan terus ya. Tapi jangan ke orang Kebetulan saya teh diisi, Diisi? Waktu sering kesurupan teh diisi perutnya, badannya teh. sama siapa? Kan waktu dibawa ke tempat rukiah ya, katanya ini mah harus diisi katanya biar enggak kesurupan lagi gitu kan. Diisi apa? Ya semacam tenaga dalam gitu, Jadi diisi prosesnya itu gimana pas diisi tuh? Ya tenaga dalam gitu, kayak Gini, semacam gini. silat. Iya, kayak Gitu. semacam silat. Terus ngerasanya Bu Nur Siti, wuh gitu. Enggak, kita cuma diam aja, tarik napas, buang napas gitu. Terus dimasukin gitu. Iya. Udah Ustadz nih, kasihan Ustadz. Aduh. Mbak Nur, Ya, udah capek kesurupan. capek. Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu boleh aminin. Mudah-mudahan ilmunya, uyutnya mau keluar ya. Nur Siti. Mbak Nur Siti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Nur. Amin. Memohon kepadamu ya Allah. Amin. Agar jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Nur ya Allah. Amin. Dimohonkan agar Engkau berkenan mencabut ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika sakitnya Mbak Nur disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakit dan kesurupannya Mbak Nur disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Nur banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Nur ya Allah. Dan jika ilmu dari orang tua Mbak Nur tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Nur ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Nur yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Nur banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Nur ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Nur ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Nur ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Nur ada isian dari orang lain ya Allah, ada isian dari orang lain ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau lepaskan ilmu orang lain yang diisikan ke dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh isian yang diberikan kepada orang lain kepada Mbak Nur ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Nur banyak sekali jin-jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Nur, masuk ke dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni keinginan kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan mereka dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Keluarkanlah mereka dari dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet ya Allah yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan pada orang yang berbuat zalim pada Mbak Nur dengan ilmu sihirnya. Dengan ilmu sihirnya. Dan Kau balas
seluruh ilmu sihir kepada orang yang berbuat zalim pada Mbak Nur ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin.